Demikian lebih dulu, terima kasih Pak. Baik Pak, pertama yang menurut saya dilakukan oleh kita hari ini adalah Bapak pasang patok nanti bareng PSDA, nanti dikawal oleh tim Provinsi Jawa Barat, karena Provinsi Jawa Barat itu PSDA-nya sudah punya kerjasama dengan Marinir, punya kerjasama, jadi ada pengawalan, jadi penataan, dia di PSDA dikawal. Maksud saya begini Pak, ini kita kan harus ada kepastian. Nah, jaringan jalan jalur sungai yang PJT itu di mana? Menurut saya harus segera kita dampingi Pak. Kalau perlu biaya operasional kita juga nyiapin untuk dipatok Pak. Kasih tanda jalurnya di mana saja terus semuanya, sehingga nanti terpetakan di data map kita ini kelihatan. Jadi kalau klik sungai PJT itu ini loh alirannya. Kemudian sungai yang dari BBWS ini, PSDA itu ini. Rencana saya itu akan saya digitalisasi Pak. Nah, digitalisasi disampaikan pada publik secara terbuka, sehingga publik nanti menyadari Anda yang di mana, dulu beli tanah dari siapa. Nanti tinggal dibaca. Kenapa? Karena perseteruan saya kemarin dengan ya mantan salah seorang itu ya aparat penegak hukum kemarin, akhirnya minta maaf bahwa menyadari dia yang salah, tindakan-tindakannya salah. Akhirnya saya telepon minta maaf Pak Didi, terusin pembongkaran, saya mendukung, saya minta maaf telah berbuat kesalahan. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Karena ramai. Jadi mumpung publik ini sangat respect pada kita, nanti gerakan kita ini akan didukung oleh publik dan setiap orang akan malu. Apalagi biasanya yang bawa-bawa nama A, nama B, nama C itu malu kalau viral. Nah, misalnya kayak kasus Kerawang nih, besok mau saya eksekusi. Itu kan di atas sungai dibangun rumah 2 lantai, kemudian tempat kos 16 kamar. Itu baru 1 titik. Nah, saya contoh yang kemarin tanah Bapak yang PJT itu disewakan, satu disewakan 90 juta per tahun, yang satu disewakan 30 juta per tahun kali 5 tahun. Artinya kalau PJT mau bisnis sewa lahan, itu bisa menjadi sumber pendapatan. Sungainya benahi, nanti bikin titik-titik yang bisa disewakan. Bapak mah bangun Alfamart sama Indomart aja di situ udah bisa cukup itu pendapatan dibanding di yang lain. Artinya kenapa itu terjadi? Nah, tetapi saya dengar lagi di depannya itu Pak, di depan toko, sekarang tokonya udah kita bongkar, di belakangnya rumah makannya udah bongkar. Tapi katanya di depannya bersertifikat dan itu beririsan dengan jalan Karawang. Nah, ini harus bareng. Gitu loh. Nah, rencana saya sampaikan minggu depan saya akan mendatangi Kejaksaan Agung. Saya ingin bertemu dengan Jampitsus untuk minta bantuan pendampingan dan penyelidikan terhadap alih fungsi tanah negara. Gitu loh, alih fungsi tanah negara. Kenapa di situ? Karena negara kehilangan nilai lama. Ini kan aneh Pak. Orang sudah mendiami tanah negara, sudah untung. Mereka minta ganti rugi ke Pemprov. Kan dia sudah punya, misalnya dia sudah sewain ruko, udah tahunan, udah bikin kontrakan, udah dapat duit, harusnya terbalik, mereka bayar ke PJT. Kenapa? Karena dia mengkomersialisasikan tanah PJT tanpa membayar. Nah, ini yang mau tidak mau pasti ini bersentuhan, berhubungan dengan senior Bapak. Ya nggak apa-apa Pak, kan bukan Bapak ini senior. Nah, ini yang harus, kalau nggak gitu Pak, kalau kita nggak pakai serius ditanganin oleh APH, ini hanya rame sekarang, habis itu hilang lagi. Saya pengen tuntas ini. Jadi biasanya pekerjaan yang saya tangani tuntas sampai selesai. Jadi nanti saya fokus selama saya memimpin adalah selama saya memimpin saya sudah bisa mengembalikan fungsi sungai sekian ratus kilometer, BBWS sekian ratus kilometer, PJT sekian ratus kilometer, kemudian PSDA sekian ratus kilometer, mengembalikan fungsi situ. Nah, itu bilang tadi Bapak jangan setu sekian puluh kilo hektar gitu. Nah, nanti kan negara ke badan, kemudian saya ingin dorong untuk segera disertifikatkan. Nah, karena tanah yang kemarin sama Lurah Wadas itu, saya dengar kabar itu tanah PJT itu sudah dijual senilai 1,4 miliar. 1,4 miliar Pak, itu tempat Bapak dijual. Nah, ini kan kalau kepala desanya takut, bupatinya takut, gubernurnya takut digugat,
Saya pikir nggak berani. Kalau saya satu aja sekarang, laporkan saya kemanapun, saya akan maju terus, nggak akan pernah berhenti, karena saya ingin mengembalikan fungsi-fungsi negara. Gitu Pak. Resiko Pak. Kenapa saya berani? Karena saya kan tidak ada beban. Orang istri aja nggak punya, biarin aja.